Ya bertanya-tanya terus, kemiskinan kita 100.000, 6,8%, kan 100.000, ya walaupun 68 apa 100.000 ya cukup banyak yang miskin, kan itu kan. Tetapi ketika kita melihat yang ada di rumah sakit dinas kesehatan mana? Oh itu, jadi secara ambil ya, PLT juga. Oh di itu juga, ya selamat Pak. Ya, jadi di dinas kesehatan saya baca bahwa yang membuat seperti yang kemarin katakan SPM itu 51%. Saya kemarin tanya, 51% itu dari rakyat Banyuwangi apa yang masuk ke rumah sakit yang kata sampai buat ya, karena ada 51% SPM itu 51% dari rakyat Banyuwangi, apakah yang masuk ke rumah sakit jenengan itu Pak 51%. Kalau dari rakyat Banyuwangi 700.000 orang yang miskin, padahal datanya kita 100.000. Begitu tingginya yang miskin, yang katanya yang miskin 100.000, tapi SPM semua buat SPM, yang dibuatkan SPM kategori miskin dan jumlahnya 51%. Angkanya saya belum tahu. Saya hanya membaca datanya dari Pemda saja 51%. Ya, gimana penjelasan dari Dinas Kesehatan? Halo Pak, Mungkin saya kira sebelum masuk ke dinas kesehatan tadi sudah ditanyakan indikator kemiskinan itu, saya sudah jelaskan indikator kemiskinan dulu, baru nanti tanggapan dari Pak Radit Pendidikan dari Pak Ketua. Jadi dia menjelaskan untuk kemiskinan versi Bank Dunia itu dihitung berdasarkan standar global untuk negara pendapatan menengah ke atas. Itu batas kemiskinannya 1,23 juta per kapita per bulan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak saya di DPR RI bersepakat BPS menggunakan data versi BPS dihitung berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang disurvei setiap bulan Februari setiap tahun. Jadi kemiskinan ini tidak disensus satu persatu tapi disurvei. Di Banyuwangi kemarin ada 95 blok sensus yang disurvei. Satu blok itu kurang lebih 950 rumah tangga. Jadi kita disurvei, tidak dihitung semuanya setiap tahun untuk menghitung kemiskinan itu Pak. Ketua. Terus kemudian jika menggunakan standar BPS, maka batas kemiskinan kita adalah 609.160 rupiah per kapita per bulan. Itu 609.000. Kemudian kalau dihitung hariannya dengan kurs 16.000, kurang lebih 19.841. Jadi tadi penasaran 16.000 dari perbedaan kurs saja. Itu harus sepakati oleh kita. 19.841 per hari pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Cara surveinya, satu ditanyakan oleh petugas dari BPS, dihitung 1 bulan pengeluaran per kapita itu ya 609 per kapita. Iya, per orang. Jadi dihitung petugas BPS datang ke rumah tangga, dihitung 1 bulan pengeluarannya, ditanya dikonsumsi 1 minggu terakhir apa? Ada telurnya enggak, ada berasnya enggak, itu dijadikan dasar untuk mengukur kemiskinan kita yang standar BPS kita. Garis kemiskinan yang non makanan dihitung pengeluaran 1 tahun. Jadi ditanya orangnya itu, setahun pengeluaran untuk apa Bu? Bpjs kesehatan, dia pendidikan anaknya, itu ditanya ke 950 kakak di Banyuwangi Februari kemarin. Itu untuk dasar penghitungan miskin tahun depan. Jadi kita keluar lagi angka tahun depan itu berdasarkan survei yang kemarin namanya Susemas bulan Februari kemarin itu. Jadi angka-angka itu standar pada angka 19.841 per hari pengeluarannya. Yang dihitung pengeluarannya bukan pendapatannya. Kalau kita mengikuti standar Bank Dunia, Indonesia ini 60% orang miskin semua. Padahal kan enggak, kan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Itu penjelasan terkait dengan angka indikator kemiskinan tadi. Lahirlah angka 6,14% itu survei dari Februari tahun yang lalu untuk tahun ini. 2024, 2025 itu caranya. Jadi batasnya sudah ada ini Pak, yang survei BPS bukan kita juga tidak ada intervensi. Saya pernah mencoba mengintip yang ditanyakan apa sih? Ini sederhana pertanyaannya. Seminggu kemarin lauknya telur dan
ranking dicatat. Nanti ada perhitungan statistiknya di tempat penduduk tertentu, baiklah angka kemiskinan yang berlaku sekabupaten Banyuwangi. Walaupun yang disurvei hanya 250 kakak. Jadi populasi itu menentukan, sampel ini menentukan populasi 1,7 juta jiwa. Jadi tidak sebenarnya ditanya bahwa hanya 250 buah tangga saja. Itu aspek unsurnya angka indikator PSBA. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi itu kan aturan dari pemerintah kita 609 untuk Banyuwangi. Untuk Indonesia dengan kan Banyuwangi juga kan. Ini kan bukan harus gitu. Kita mengukur kemiskinan kita itu kan tergantung dari kita. Kalau kita itu ya kan dirubah kan bisa standar kita. bukan begitu. Standar-standarnya BPS. Iya, tahu. Kita kan mau mengukur kenyataan orang miskin itu loh bagaimana. Kalau standar 609 itu bukan miskin lagi itu Pak. Kan di Bekasi contohnya, makanya harus survei ke sana. Di Bekasi saya tanya, yang dianggap miskin itu berapa? UMR Pak. UMR berapa? 4 juta. Jadi di Bekasi itu kalau penghasilan ya, orang dianggap miskin itu di bawah UMR. Kita berduduk kan kalau itu. Kenapa? Kita bisa berdebat yang untuk itu. Monggo nanti waktunya Nah, sendiri. itu kita kan harus punya target. Jangan ngikutin itu kalau kita sudah masuk akal. Ya oke lah target nasional seperti itu. Tapi kita kan berusaha supaya ya rakyat kita itu ada perubahan kesejahteraan. Kalau nurutin itu, kita bangga, naik. Kemiskinan turun 6,8%. Kalau targetnya seperti ini, ya wajar 100.000. Coba UMR, mungkin 60% rakyat kita miskin. Jadi begini, saya kira kita begini Pak Yayan. Jadi kan Pak Ketua itu maksudnya kita punya data sendiri untuk kemiskinan kita. Tapi yang rilis itu kan yang punya kewenangan rilis dan yang diakui itu kan BPS gitu. Tapi nggak apa-apa lah kita dengan apa yang disarankan Pak Ketua, kita punya data sendirinya. Kita punya obsesi, punya keinginan bahwa data kemiskinan itu targetnya adalah yang UMR itu. Mungkin nanti kemiskinan kita di atas 6,13, tapi itu di kantong kita. Itu yang akan kita lakukan. Nah, kalau ada uang itu Pak Ketua. Ya, saya kira terima kasih. Ya, itu kayaknya bukan ya kita bikin kayak masuk. Jangan kan orang Banyuwangi itu apa? Jadi nggak mikirkan Banyuwangi. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Sampai saya 36 tahun di Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Cinta Banyuwangi ya. Iya. Ya pikirkan. Ini 36 tahun umur saya. Datanya bangga turun, tapi ngisor lagi sing melarat Pak ya. Kan gimana harus mempunyai program supaya Banyuwangi nggak ada yang melarat gitu. Silakan Demokrat, ada tanggapan?